guru dan teman-teman, mari silakan kita berdoa. Nama Bapa dan Anak Kudus. Amin. Salam Maria, Tuhan besertamu, terpujilah Maria dalam wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kakak Citra. Sama-sama Bu. Oke. Ada yang tidak hadir? Hari Ibu. Ini kakak. Iya Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah NKRI. Tapi sebelum memasuki materi, Ibu mau kita nyanyi lagu apa dulu? Nasional. Siapa yang mau masukkan? Saya. Jika sebentar waktu maju lagi. Jadi bisa, karena ini merupakan harus sesuai dengan tema kita, maka kita lagi nyanyi lagu satu bisa selesai. Sama-sama teman kita dan satu saya. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk salut untuk mereka kami. Salut, 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 salut. Jadi anak-anak, ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian itu bisa memahami lingkungan tempat tinggal kalian itu sebagai salah satu dari wilayah NKRI. Dan yang kedua, kalian memahami apa itu NKRI. Oke. Yang pertama itu lingkungan tempat tinggal. Jadi, lingkungan tempat tinggal adalah tempat di mana kita tinggal dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Lingkungan tempat tinggal dapat berupa rumah, halaman rumah, jalan, sekolah, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas umum yang berada di sekitar kita. Lalu, karakteristik lingkungan tempat tinggal. Yang pertama itu lingkungan pegunungan. Menurut kalian semua, ciri-ciri dari lingkungan pegunungan itu seperti apa? Sejuk Ibu. Selain ada Banyak pohon. terus apa lagi? Kalau dingin banyak pohon, terus Cuacanya sedang. iya Ibu. Kalau di pegunungan, Kalau Ibu Ibu dingin. tidak semua. Ada yang produksi sih oke Ibu. Kalau misalnya ada saat dingin. Iya, bisa. Kalau kita punya yang begitu kan kita tinggal di daerah itu berarti kita di daerah dingin atau daerah senang. Kalau di Ruteng sih daerah dingin, tapi kalau kalian pergi ke Manggarai Timur, kalau di Mando atau sampai ke Batu Cie sana itu sedang, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Oke, yang kedua itu anak-anak lingkungan pantai. Menurut kalian ciri-ciri lingkungan pantai itu seperti apa? Panas Ibu. Panas. Terus dia juga banyak pohon kelapa, terus di situ Ibu banyak ikan. Untuk mata pencarian penduduk pantai, kalau penduduk kalian selain nelayan apa lagi? Menjual. Maksudnya Ibu pedagang siapa Ibu? Iya, pedagang ikan. Iya. Oke. Yang ketiga lingkungan pedesaan. Ciri-ciri dari lingkungan pedesaan yang pertama itu banyak sawah dan kebun. Yang kedua beras segar. Yang ketiga penduduk tidak terlalu padat. Lingkungan tenang dan bersih. Dan mata pencarian penduduk lingkungan pedesaan yaitu petani dan peternak. Sama seperti lingkungan apa? Lingkungan tadi Ibu. Iya. Terus yang berikutnya lingkungan perkotaan. Ciri-ciri dari lingkungan perkotaan yang pertama yaitu banyak gedung tinggi, jalan raya ramai, penduduk
ada banyak pusat perdagangan. Kalau menurut kalian, di Ruteng ini salah satu apakah kota yang sangat padat penduduk atau tidak? Iya ini. Tapi Ruteng tidak Tidak terlalu yang kayak di Jakarta apa itu. Tapi banyak di Bali itu. Masih banyak lahan yang kosong juga itu untuk di Ruteng. Kalau menurut Kakak Auri, bagaimana? Itu menurut saya itu. Di Ruteng dia punya penduduknya tidak bisa dikatakan terlalu padat juga itu, karena di sini juga masih banyak yang begini dari itu tanah-tanah yang kosong, tidak begini dia punya penduduk full sekali. Oh iya. Tapi untuk di daerah Ruteng apa penduduknya banyak yang dari luar tuh? Iya itu. Oke. Lanjut, untuk mata pencarian penduduk perkotaan yang pertama itu pedagang, pegawai, guru, dan dokter. Ada juga yang dosen. Iya itu. Yang pertama Ya. Selanjutnya itu lingkungan tempat tinggal sebagai bagian wilayah NKRI. Ini merupakan pusat materi kita pada hari ini ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang terdiri atas ribuan pulau dengan berbagai kondisi lingkungan. Walaupun lingkungan tempat tinggal masyarakat Indonesia itu berbeda-beda, tetapi semuanya itu merupakan bagian dari wilayah NKRI. Nah, contohnya masyarakat di Papua tinggal di daerah pegunungan, tetapi mereka juga termasuk dari wilayah NKRI. Lalu yang kedua, masyarakat di Nusa Tenggara Timur banyak yang tinggal di daerah pesisiran. Yang ketiga, masyarakat di Jakarta tinggal di daerah perkotaan. Dan yang keempat, masyarakat di Jawa Tengah banyak yang tinggal di daerah pedesaan. Tetapi wilayah tersebut atau wilayah yang mereka tinggal hanya itu wilayah dari NKRI. Perbedaan tersebut menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihargai dan harus kita jaga bersama. Selanjutnya, yaitu cara menjaga lingkungan tempat tinggal. Sebagai warga negara yang baik dan juga muda-mudi yang akan menjaga persatuan bangsa Indonesia, hal apa saja yang kalian lakukan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita? Kalian lakukan kan? tidak sembarangan buang sampah, membuang sampah pada tempatnya. Lalu ikut kerja bakti bersama itu misalnya kayak kita punya kalau misalnya itu di rumah itu kita itu harus sama-sama membersihkan lingkungan sekitar rumah dengan keluarga itu. Oke, anak-anak, sebelum ibu lanjutkan materi kita, untuk menambah pemahaman kalian, ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Iya ibu. Kalian sudah berkeluar untuk kelompok? Sudah ibu. Terima kasih Ibu. Perhatikan cara kerjanya. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Kalau ada yang bingung, silakan tanya ibu. Ini Ibu. Ini Ibu. Ini ada Ibu. Ini Ibu. Nah, berarti kayak gua kan saya tahu ini di definisi lingkungan dan sendiri. Sudah Ibu. Sudah ibu. Kalau sudah, maju pada presentasi ya. Iya ibu.
Sudah Ibu. Sudah. Baca dan presentasi sudah. Oke teman-teman, Ibu Guru, saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama ini jenis lingkungannya itu pegunungan, terus ciri-ciri lingkungan itu udara sejuk atau dingin, terus yang kedua tanah subur cocok untuk sayur dan teh, lalu topografinya berbukit atau bergunung, terus mata pencarian itu petani sayur, peternak, dan curah hujan yang tinggi. Lalu jenis lingkungan yang kedua itu teman-teman pantai. Dia punya ciri-ciri itu berbatasan langsung dengan laut, yang kedua udara lembab dan berangin, lalu tanahnya itu berpasir dan kurang subur, lalu mata pencariannya di pantai itu nelayan atau petani garam, lalu banyak wisata bahari. Lalu jenis lingkungan yang berikutnya itu pedesaan. Jadi ciri-cirinya itu penduduknya itu sedikit dan rumahnya itu jarang, lalu udaranya sejuk dan lingkungannya itu asri, lalu banyak sawah, ladang dan kebun, terus mata pencarian di pedesaan itu petani atau peternak. Lalu di pedesaan itu gotong royongnya itu masih sangat kuat. Yang berikut itu jenis lingkungannya itu di perkotaan. Cirinya itu yang pertama bentuknya padat dan bangunannya tinggi, lalu yang kedua itu transportasi dan fasilitas lengkap, lalu polusi udara dan suara yang lebih tinggi, lalu mata pencariannya orang kota itu pegawai, pedagang atau industri dan sebagainya. Lalu ciri yang berikutnya itu teknologi dan gaya hidup mereka itu modern. Sudah ya? Ada yang lain? Sama Ibu. Terima kasih Bu Fetri. Terima kasih kepada Kakak Auri karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Tepuk salut dulu untuk kalian. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi Ibu mau kalian membacakan kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan yang kalian ambil dari materi tentang wilayah NKRI. Silakan. Kesimpulan Ibu. Iya. Kesimpulan Tentang materi yang kalian bacakan. kesimpulan itu jadi menurut saya Ibu ya, dari kesimpulannya Ibu, negara NKRI atau negara kesatuan Republik Indonesia itu Ibu. Jadi kita itu Ibu harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, terus kita juga harus menjaga supaya udara kita itu tetap sehat dan kita itu terhindar dari segala penyakit, dan supaya lingkungan tempat tinggal kita juga itu nyaman. Oke, itu sudah. Ya Ibu. Ada yang lain? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya Ibu. Kau tadi sudah kau yang Iya, saya mau berdiri. Saya itu. Ibu itu. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, berbahagia Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, berdoalah untuk kami berdosa ini, sekarang dan pada waktu yang mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.